Dan padahal dari game itu mereka bisa disisipi hal yang nggak baik kan. Jika kalau misalkan mereka dikasih pembelajaran, mereka dikasih materi, mereka dikasih ini loh setidaknya yang seperti ini nggak boleh, atau setidaknya jangan ini yang ini jangan. Maka step by step akan mengubah mindset mereka. Halo Sobat Semansa Bun, selamat datang di Semankes, Mansa Podcast dengan saya Torik Winesa kelas 1010 sebagai host. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Daripada kita semakin penasaran, mari kita memperkenalkan diri untuk memperkenalkan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Saya Bu Opi, guru geografi SMA Negeri 1 Perembun, dan alhamdulillah saya sudah kurang lebih 23 tahun di SMA Perembun ini. Sesuatu yang luar biasa, rezeki yang luar biasa bagi saya karena bisa berkarya, saya bisa berjuang untuk SMA Negeri 1 Perembun. Dan saya juga alhamdulillah diberi kepercayaan menjadi ketua SSK di tahun 2020 sampai dengan 2024 kemarin. Kemudian beberapa kali pun menjadi praktisi SSK dan narasumber di beberapa sekolah di Kabupaten Kebumen. Begitu? Oke, keren banget teman-teman. Cukup lama ya rupanya di sini, 23 tahun, benar Ibu? Ya, betul. Oke, benar banget. Cukup tua ya. Itu sudah lama sekali. Saya dengar-dengar tentang SSK nih Bu. Apa sih tujuan strategi utama penerapan SSK di sekolah, khususnya dalam membentuk pola pikir siswa? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya yang namanya program SSK ini adalah suatu program dari pemerintah yang digulirkan oleh pemerintah, terutama dari BKKBN dulu. Nah, di dalamnya itu program-program SSK diintegrasikan ke dalam program kurikulum. Kalau di kita ya di sekolah ada program kurikulum, ada program kesiswaan, dan bisa terintegrasi dengan branding sekolah yang sudah ada. Misalnya kalau di kurikulum nih, di kurikulum ada kegiatan in-house training, atau ada kegiatan webinar, atau ada kegiatan yang tentang pelatihan, itu bisa disisipkan tentang isu-isu kependudukan yang ada. Kemudian kami para guru ini diminta untuk membuat perencanaan pembelajaran yang kami sebut sering dengan modul ajar atau RPP. Nah, itu nanti disisipkan dengan isu-isu kependudukan. Banyak contohnya, misalkan kalau pelajaran biologi, materi tentang reproduksi. Atau geografi, materi tentang kependudukan. Atau juga misalkan materi tentang tata ruang wilayah. Jadi hal-hal yang berbau tentang kependudukan bisa kita sisipkan di situ. Itu kurikulum. Kalau kesiswaan, kita bisa menyisipkan misalnya di kegiatan kepramukaan. Karena kan anak-anak ini biasanya banyak yang ikut pramuka, banyak yang ikut PMR gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan kesiswaan yang setidaknya itu strategis, yang anak-anak itu sering ikut, kemudian mereka akan menjadi lebih terbuka lagi pemikirannya. Misalnya begini, di kegiatan kepramukaan kita diberikan materi tentang kesehatan reproduksi remaja, yang mungkin di pelajaran-pelajaran itu tabu gitu ya. Tapi betul. Ketika yang memberikan materi adalah narasumber profesional, misalnya entah itu dokter, entah itu dari praktisi kesehatan dan sebagainya, ini akan lebih mengena. Jadi anak-anak akan mengetahui, oh ternyata yang namanya yang seperti ini nggak boleh ya, oh yang seperti ini harus dibatasi ya. Apalagi saat ini pergaulan bebas, wah luar biasa ya. Maksudnya dengan terbukanya internet, dengan semakin dunia itu serasa nggak ada batas, karena kita anak-anak, bahkan dari anak-anak kecil sampai orang dewasa ini kita bisa mengakses internet itu, sehingga semakin kewaspadaan kita kan seharusnya semakin tinggi nih, agar anak-anak remaja ini tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, gitu nggih. Nah, dari hal seperti itulah, dari kegiatan kurikulum, dari kegiatan dari kegiatan kesiswaan, kita mengkoridor, oh iya nanti melatih anak-anak, membuka mindset anak-anak, oh ternyata bahwa
dengan kita lebih peduli lagi, kita lebih memahami lagi, kita lebih menyadari lagi bahwa isu-isu kependudukan ternyata itu sekarang luar biasa banyak yang harus kita ibaratnya tuh, katakanlah kita misalkan nih sekarang marak dengan phishing gitu ya, atau misalkan kalau kalau misalkan anak-anak main game gitu ya. Kalau anak-anak main game kan kita kan harus nggak bisa kan orang tua menelangi gini ya, nggak bisa setiap jam gini. Nah padahal dari game itu mereka bisa disisipi hal-hal yang nggak baik kan. Nah itu banget. Sehingga kalau misalkan mereka dikasih pembelajaran, mereka dikasih materi, mereka dikasih ini loh setidaknya yang seperti ini nggak boleh, atau setidaknya jangan ini yang ini dilarang, maka itu akan step by step akan mengubah mindset mereka, pola pikir mereka, gitu ya. Baik sekali teman-teman, banyak banget ya ternyata ada program-program juga. Ada lagi pastinya pertanyaan nih Bu. Dengar tentang program-program nih, apa sih nama program inovasi SSK yang diusung oleh SMA Negeri 1 Perembun? Serta apa filosofi dasar dan keunggulan yang membedakan dari program sekolah lain? SMA Negeri 1 Perembun itu nama SSK-nya adalah Aquarium gitu ya. Itu punya akronim tersendiri. Nah, ketika kita akan membuat suatu program kan otomatis kita perlu perencanaan yang matang ya. Harusnya ini mau bagaimana. Nah, program-program yang kita usung, inovasi-inovasi yang kita usung itu semuanya berasal dari potensi dan kreativitas yang berasal dari keluarga besar SMA Negeri 1 Perembun. Salah satu diantaranya ada inovasi bidang makanan. Di tahun 2023-2024 Ekstra Tata Boga itu membuat inovasi bidang makanan yang kita sebut dengan es kriang. Es kriang itu es krim bengkoang, bahkan sudah mendapatkan royalti itu. Dan mendapatkan juara 2 kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak salah nih, Krenova. Kemudian kita juga berinovasi bidang makanan, ada dodol bengkoang, ada susu bengkoang kalau nggak salah. Jadi tepungnya itu diperas gitu ya. Kemudian jadi bengkoang itu tidak hanya dimakan untuk lutis saja ya. Terus kemudian pakai apalagi nih, banyak sekali tentang bengkoang ya, jenang atau dodol tadi sudah. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu karena Perembun terkenal dengan kota bengkoang, kita ambillah itu satu dari Boga. Yang kedua, kita punya kelas kependudukan. Kelas kependudukan ini yang nantinya menjadi pionir-pionir bagi siswa yang lainnya, bahwa mereka lah yang berusaha untuk mengedukasi, kemudian memberikan info-info di mading terutama. Di madingnya kemudian, jadi kalau kita masuk ke kelas itu berasa, wah ini kelas SSK banget ya gitu. Tapi kalau di kelas lain belum tentu gitu. Karena memang temanya di kelas itu memang khusus tentang isu-isu kependudukan. Itu di kelas 12. Kemudian yang terakhir kemarin kita usung lagi tentang pojok kependudukan. Jadi pojok kependudukan yang ada di SMA Perembun tidak hanya di satu tempat dan tidak di pojok ruangan. Jadi pojok kependudukan kita itu ada di koridor ruangan, kemudian juga ada di halaman, yang mana anak-anak itu bisa sekali lewat tuh sambil baca, oh ini ya ternyata ada berita ini, oh ini ya ternyata ada info-info ini. Dan di dalam pojok kependudukan itu kita bisa menampilkan apa yang menjadi karya siswa. Bagus banget teman-teman. Tapi saya dengar tentang bengkoang-bengkoang nih Bu. Saya boleh kasih masukan nggak? Jamu bengkoang. Jamu bengkoang. Jamu bengkoang. Oh jamu bengkoang ya. Berarti dibikin jamu, baunya itu ya. Secara bau khas jamu, namun rasanya ada bengkoang-bengkoangnya. Kebetulan saya pernah buat. Mungkin setelah ini kita bisa mengulik lebih dalam. Wah semangat. Ini bisa uji coba ya. Oke. Saya dengar tentang program nih Bu. Program kerja SSK apa aja sih yang berjalan khusus di SMA Negeri 1 Perembun? Banyak sekali ya yang sudah berjalan ya. Karena kita dari tahun 2020 ini, dari zaman Covid kemarin sampai sekarang. Yang sudah berjalan itu ada mading, kemudian ada pojok kependudukan, ada literasi kependudukan,
ada kelas kependudukan, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan di dalam kepramukaan itu ada materi-materi tentang kependudukan, kemudian lagi PMR karena kita kerjasama dengan PMI juga, ada donor darah, kemudian dengan puskesmas kita kerjasama juga ada posbindu gitu ya, yang mana setiap 6 bulan sekali itu kita anak-anak ini diperiksa, dicek kesehatannya, kemudian mereka punya kartu gitu, kartu KMS gitu. Itu yang sudah kami lakukan. Kemudian lagi ada webinar tentang kependudukan, kemudian juga ada IHT, in-house training, pelatihan gitu untuk guru-guru terutama, dan sosialisasi tentang yang menyangkut tentang SSK, baik dari kepolisian. Waktu itu kita pernah mengundang dari kepolisian mengisi tentang bahaya nafsa, kemudian dari Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen kita mengundang juga waktu itu kalau nggak salah tentang kesehatan reproduksi remaja, dan ada juga kita mengundang dari Dinkes juga tentang bahaya stunting. Kemudian dengan Dinas PLKB juga sering sekali hadir di SMA Negeri 1 Perembun memberikan materi, bahkan bermain dengan anak-anak PIK-R. Yang jelas motornya SSK itu adalah anak-anak PIK-R gitu ya. Karena PIK-R jadi ekstra di kita ya. Oke teman-teman, sangat-sangat mendalam banget hari ini pertanyaannya, dan jawabannya sangat-sangat panjang dan lebar. Setelah di penghujung ini mungkin Ibu memberi pesan utama untuk para siswa, guru, dan orang tua di luar sana. Iya, terima kasih atas segala yang sudah dilakukan oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Perembun, sehingga SSK kita sudah mencapai paripurna, dan alhamdulillah kita juga menjadi pionir SSK di Kabupaten Kebumen. Semoga kedepannya SSK Akuarium di SMA Negeri 1 Perembun semakin maju, semakin jaya, dan anak-anak SMA Negeri 1 Perembun tidak hanya anak PIK-R saja, juga semakin semangat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, serta kreativitas dan potensinya semakin dikembangkan. Kepada guru, karyawan, serta segenap keluarga besar SMA Negeri 1 Perembun, baik orang tua maupun anak-anak, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah diupayakan, diusahakan, serta apa yang telah diperjuangkan selama ini. Semoga SSK Akuarium jaya selalu. Terima kasih. Amin. Keren banget pesan dari Ibu Opi ini. Semangat. Boleh diminum ini? Oke, boleh diminum. Ya, moga-moga. Oke, karena sudah di penghujung teman-teman, saya Torik Winesa dari kelas 1010 dan Ibu Opi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga. Sukses selalu.